Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi bersama saya, Asih Kurniasari, di pembelajaran kimia. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang bab 1, yaitu tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, di bagian 2 ini, kita akan belajar tentang isomer senyawa hidrokarbon. Sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita baca doa. Minimalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya anak-anak? Yuk kita mulai. Oke, isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah istilah yang digunakan untuk senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Jadi, jika suatu senyawa memiliki rumus molekul sama, maka mereka berisomer ya. Jadi kuncinya isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Oke, terdapat 2 buah isomer. Ada isomer struktur, ada isomer ruang. Ya, kita bahas lebih jauh ya. Isomer struktur. Apa itu isomer struktur? Ini ada kata struktur. Oke, yaitu keisomeran yang terjadi jika rumus molekul sama, tapi rumus struktur beda. Oke, jadi di isomer struktur ini senyawanya memiliki rumus molekul sama, tapi strukturnya beda. Oke, karena ini senyawa hidrokarbon, maka nanti jika suatu senyawa memiliki jumlah C dan H dia sama, artinya jumlah C dan H-nya ini sama, tapi strukturnya dia beda, maka nanti ini kemungkinan masuk ke isomer struktur. Oke, isomer struktur itu dia kebagi menjadi 3, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Yuk, kita bahas lebih jauh ketiga jenis isomer struktur tersebut. Nah, yang pertama adalah isomer rangka. Apa itu isomer rangka? Isomer rangka adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, jadi RM-nya sama, gugus fungsinya sama, posisi gugus fungsi sama, tapi rangkanya beda. Tadi kan syarat dari isomer ini, isomer ya di pengertian adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Nah, artinya jika suatu senyawa mereka berisomer, syarat yang pertama RM-nya harus sama. Nah, kalau isomer rangka, ini rumus molekulnya dia sama, gugus fungsinya sama, posisinya juga sama, tapi rangkanya beda. Jadi, yang beda itu hanya pada rangka. Ya. Contoh, tentukan isomer rangka pada senyawa C4H10. Nah, untuk menentukan jenis isomer rangka pada suatu senyawa, ya, berarti kita harus tahu dulu jenis senyawanya. Dia termasuk ke alkana, alkenakah, atau alkuna. Nah, untuk tahu dia termasuk ke alkana, alkena, alkuna, kita tentukan rumus molekulnya dulu. Nah, di sini diketahui jumlah C-nya adalah 4. Berarti N-nya sama dengan 4.
kita ubah rumus ini ke rumus molekul masing-masing senyawa hidrokarbon berikut. Oke, ini kan C-nya 4 ya, H-nya 10. Ubah angka 4 ini menjadi N. Jadi Cn H2 dikali N plus berapa nih? Atau min berapa? Oke, ini kan dia 10 ya. Terus N-nya 4. Berarti ini masuk ke rumus C4 H2 dikali N-nya 4 ya, kita ubah 4. 2 kali 4 ini sama dengan 8. Untuk menjadi 10, kita butuh berapa angka lagi? Oke, 2 ya. Jadi di sini 2. Oke. Berarti ini CnH2n plus 2. Oke, kita ingat lagi. Rumus molekul dari alkana itu apa? Oke, benar ya. Jadi CnH2n plus 2. Rumus molekul dari alkena CnH2n. Nah, sedangkan rumus molekul dari alkuna itu CnH2n min 2. Yep. Berarti ini dia sesuai dengan rumus molekul punya. Oke, betul. Alkana. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tuliskan kerangkanya atau rumus struktur dari C4H10 atau biasa kita sebut sebagai, karena dia alkana, kita sebut dia sebagai butana. Ya. Oke, kita buat rumus struktur dari C4H10. Artinya senyawanya dia punya C-nya 4 dan H-nya 10 2. Oke, kemungkinannya seperti ini rumusnya. Jadi kita tuliskan dulu. Untuk memudahkan, biasanya kerangka yang pertama adalah rantai lurus seperti ini. Atau jika kita beri nama ini sebagai N-butana karena dia rantainya lurus ya. Oke, selanjutnya. Setelah itu, untuk mendapatkan struktur yang lain, kita potek atau kita putuskan ikatan yang ini, yang ujung ya. Terus kita simpan dia di atom C yang memungkinkan C yang kita putus ini menjadi cabang. Oke, jika kita simpan di sini, CH3 dia tidak akan menjadi cabang ya. Ini bukan cabang. Oke. Kenapa? Ingat, tidak ada cabang di ujung. Oke, jadi kita simpan di yang kedua ya. Kita simpan di yang kedua seperti ini. Maka dia akan menjadi cabang. Oke, seperti ini ya. Nah, yang menjadi rantai utama adalah yang ini. Dan kita juga tidak bisa menyimpan CH3 yang putus ini di bagian sini. Kenapa? Karena ini juga di ujung. Ingat, tidak ada cabang di bagian ujung ya. Nah, berarti kita punya struktur yang kedua, yaitu ini. Apa ini namanya? Oke, kita tuliskan namanya. Berarti nomor satunya di mana? Kalau nomor 1 di sini, kita ketemu cabang di nomor 2 di sini ya. Kalau di sini nomor 1 berarti sama. Oke, berarti bisa di kiri, bisa di kanan. Kita beri nomor 1, 2, 3. Nah, ini cabang C-nya 1. Namanya apa? Betul, namanya adalah metil. Seperti ini. Nah, kita tuliskan namanya. Jadi nama untuk senyawa yang ini adalah 2-metil propana. Nah, ini adalah rumus struktur dari C4H10 seperti ini. Kedua senyawa ini dia memiliki rumus molekul sama. Terus gugus fungsinya juga sama.
Oke, sebelumnya gugus fungsi itu apa? Gugus fungsi itu adalah gugus pemberi sifat ya pada senyawa hidrokarbon dan bisa membedakan antara senyawa hidrokarbon yang satu dengan senyawa hidrokarbon yang lain. Jadi ini adalah dia alkana. Alkana sebenarnya dia tidak punya gugus fungsi. Yang punya gugus fungsi itu alkana karena dia punya ikatan rangkap 2. Terus alkuna juga dia punya ikatan rangkap 3. Seperti ini ya. Nah, di sini rumus molekul mereka sama. Terus jenis ikatan antara C dengan C-nya juga sama ya, tunggal semua. Terus di sini tidak ada posisi gugus fungsi. Sekali lagi saya ucapkan bahwa alkana itu dia rantainya lurus semua, jadi tidak bisa membedakan ya di mana posisi gugus fungsinya, kecuali alkena, dan alkuna. Berarti posisi gugus mereka itu sama ya. Oke. Yang beda apa? Yang beda itu rangkanya. Di sini kerangkanya lurus untuk struktur nomor 1. Sedangkan untuk struktur nomor 2, kerangkanya dia punya cabang seperti ini, tapi jumlah C-nya sama. Oke, jadi bisa disimpulkan isomer rangka dari C4H10 yaitu 1 ada N-butana dan yang kedua ada 2 metil propana. Oke, seperti ini ya, semoga paham. Oke, selanjutnya jenis isomer struktur yang kedua adalah isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsi sama, rangkanya sama, tapi posisi gugus fungsinya beda. Karena ingat ya, karena ini judulnya isomer, maka syarat yang pertama dia harus punya rumus molekul sama. Seperti itu. Nah, karena ini isomer posisi, maka yang bedanya adalah posisi gugus fungsi. Posisi gugus fungsi yang beda. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, tentukan isomer posisi pada C5H10. Nah, untuk mengetahui sebuah senyawa berisomer atau enggak, sekali lagi kita identifikasi dulu. Dia masuknya ke rumus molekul mana? Alkanakah? Alkenakah? Atau alkuna? Masukkan ke rumus molekulnya, yaitu Cn untuk alkana, H2N plus 2 ya untuk alkana, alkena Cn H2N, alkuna Cn H2N min 2. Oke, seperti ini rumusnya. Nah, kita identifikasi dulu C5H10 dia masuknya kemana nih? Ingat, ini kita simbolkan sebagai N. Jadi N-nya sama dengan 5. Kita masukkan, berarti Cn H2, 2 dikali 5 yang hasilnya, 2 kali berapa yang hasilnya 10 ya? 2 kali 5 ya. Oke, hasilnya 10. Berarti, ini N. Berarti ini masuk ke rumus alkena. Nah, jika sudah tahu dia alkena, kita tuliskan rumus struktur dari C5H10 ini. Atau kita sebut juga dia sebagai pentena ya. Nah, rumus struktur yang mungkin dari C5H10 yaitu yang pertama ini. Jadi ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus tapi biasanya saya akan lebih mudah jika kita menuliskan rantai lurus dulu, tapi nggak apa-apa lah. Ini ada cabang di sini ya. Oke, so beri nomor ya. Nomor 1 berarti di sini karena dia paling dekat dengan ikatan rangkap. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Karena ini rantai utamanya.
yang paling panjang. Berarti ini dia sebagai alkil ya. Jadi ini namanya metil. Oke, jadi nama untuk senyawa ini adalah 2-metil 1-butena. Sorry, ini pakai huruf kecil. Oke, struktur kemungkinan yang kedua yaitu ini ya. Oke, ini dia posisi rangkapnya itu dia bergeser ke sini. Oke, berarti ini kalau kita tuliskan nomor 1 di sini, 1, 2, ketemu cabang di nomor 3 ya. Tapi ketemu rangkap dia di nomor 2. Kalau dari sini ini 1, 2, ketemu cabang di nomor 2 dan rangkap nomor 2. Berarti yang ini yang lebih prioritas nomor 1-nya. Kenapa? Karena paling dekat dengan ikatan rangkap dan juga paling dekat dengan cabang. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke, jadi nama untuk senyawa ini adalah 2-metil 1-butena. Nah, kalau misal kita punya struktur yang lain, strukturnya lurus dulu nih. Oke, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 karena C5 ya. Kita taruh ikatan rangkapnya di sini. Nah, seperti ini. Berarti ini namanya yang ketiga. Ini namanya adalah 1-propena. Terus kita geser ikatan rangkapnya ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini namanya adalah 2-propena. Oke, terus kita masih bisa geser lagi nggak ke sini? Coba ya, kita tuliskan 1, 2, 3. Berarti rangkapnya di sini 4, 5. Oke, kita beri nomor. Nomornya dari mana? Dari sini atau dari sini? Oke, bukan dari sini ya, karena kalau dari sini kita ketemu rangkap itu ada di nomor 3, 1, 2, 3. Berarti dia nomor satunya dari sini, 1, 2, karena lebih dekat ke rangkap ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini namanya apa? 2-propena. Karena sama, berarti struktur ini tidak ada ya. Nah, bisa lagi nggak kita nentuin struktur yang lain? Oke, kalau misalnya kita putus ini terus kita simpan di sini juga sama ya, dia sama-sama 1-propena juga, berarti bukan. Kalau kita simpan di sini berarti dia sama dengan yang ini. Kalau kita simpan di sini dia sama dengan yang ini. Oke, berarti strukturnya cukup 4. Nah, kita simpulkan yang mana yang termasuk isomer posisi. Jadi isomer posisi dari keempat struktur yang mungkin dari C5H10 ini adalah, ingat, isomer posisi itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsinya sama, rangkanya sama, tapi yang beda adalah posisi gugus fungsi. Jadi bentuk badan mereka tuh sama. Kalau metilnya di nomor 2, berarti nomor 2 juga. Ini 2-butena ya. Kalau rantainya bercabang dan punya cabang di nomor 2, berarti yang lain juga punya cabang di nomor 2. Dan apalagi gugus fungsinya sama. Kalau mereka alkena berarti yang lain, kalau yang satu alkena berarti yang nomor 2 juga atau yang lain adalah alkena. Kalau mereka rantainya lurus, terus gugus fungsinya itu sama-sama alkena, tapi beda posisinya, nih posisinya berarti mereka berisomer posisi. Oke, berarti yang termasuk isomer posisi di sini adalah struktur nomor struktur nomor, oke betul ya, jadi struktur nomor 1 dengan nomor 2. Jadi yang berisomer posisi adalah struktur 1 dan 2. Terus struktur 3 dan struktur 4.
3, dan 4. Nah, sedangkan struktur 1 dan struktur 3 mereka tidak berisomer posisi. Kenapa? Karena rangka mereka beda. Yang ini bercabang, sedangkan yang ini adalah rantai lurus. Begitu pula 2 dengan 4. Oke, semoga paham ya. Jadi isomer posisi itu adalah senyawa yang memiliki posisi gugus fungsi berbeda, sedangkan rumus molekul sama, gugus fungsi sama, rangka mereka juga sama. Oke, kita lanjut ke isomer selanjutnya dari isomer struktur, yaitu isomer gugus fungsi. Apa itu isomer gugus fungsi? Isomer gugus fungsi adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Judulnya isomer, berarti mereka punya rumus molekul sama. Syarat yang pertama ya. Rangkanya juga sama, posisi gugusnya juga sama. Yang beda apa? Gugus fungsinya berbeda. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan isomer gugus fungsi pada senyawa C4H6. Sama seperti menentukan isomer rangka dan isomer posisi, kita analisis dulu dia masuknya ke rumus molekul yang mana. Oke, C4H6 berarti di sini N-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus CnH2 dikali 4. Itu kan dia 8 ya. Sedangkan di sini yang dibutuhkan hanya 6. Berarti kita harus kurangi ya. 8 dikurangi berapa hasilnya? 6. Oke, 8 dikurangi 2. Berarti ini rumusnya CnH2n-2. Oke, berarti ini termasuk ke alkuna ya, kemungkinan pertamanya. Oke, kita tentukan rumus struktur yang mungkin dari C4H6. Nah, ini kan dia alkuna ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa memiliki struktur seperti ini, yaitu ini dia rangkap 2, berarti alkena ya. Nah, ini rangkap 2-nya ada 2. Nah, ini juga alkena. Karena ada 2 ikatan rangkap, maka dia disebut alkadiena. Bukan cuman alkena, tapi alkadiena. Karena punya ikatan rangkap 2 sebanyak 2 buah. Kalau 3 berarti alkatriena. Oke, coba kita hitung dia benar nggak rumus molekulnya segini, C4H6. Oke, ini C-nya 1, 2, 3, 4. H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya, C4H6. Berarti struktur yang pertama yaitu bernama, ini nomor 1 di sini, dari sini juga sama ya, karena posisi rangkap sama-sama di nomor 1. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Oke, karena posisi rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 4, kita beri nama 1,4 buta, karena 4 ya, buta diena. Kenapa di? Karena rangkapnya ada 2. Kenapa ena? Karena dia alkena. Oke, rangka selanjutnya atau struktur selanjutnya yaitu seperti ini. Oke, ini rangkapnya ada 3, karena tadi kan dianalisis ternyata dia rumus molekul punya alkuna ya. Nah, ini rangkapnya ada 3. Kita beri nomor, posisi nomor 1 adalah yang paling dekat dengan rangkap. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Apa ini namanya? Oke, karena nomor 1 di nomor 1 rangkapnya, maka namanya ini 1 butuna. Kenapa butuna? Karena dia alkuna. Kenapa 1? Karena rangkapnya di nomor 1. Oke, nah jadi antara 1,4 butadiena dan 1 butuna, mereka berisomer
gugus fungsi. Kenapa? Karena struktur satu, Oke, kenapa? Karena kedua senyawa ini mereka memiliki posisi gugus fungsi yang sama, yaitu di nomor 1 ya, sama-sama di nomor 1. Terus punya rumus molekul yang sama, yaitu C4H6. Terus mereka juga punya rangka yang sama, sama-sama rangka lurus ya, rangkanya lurus seperti ini. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah gugus fungsinya. Yang satu adalah alkena, yang satu lagi adalah alguna. Oke, kemungkinan yang lain selain struktur ini kita bisa mencari juga, yaitu ikatan rangkap yang ini kita bisa pindahkan ke sini, atau yang ikatan rangkap yang ini kita bisa pindahkan ke sini, sehingga dia menjadi seperti ini. CH3. Oke, berarti ini namanya adalah 1,2 ini CH2 ya. 1,2 butadiena ya. Berarti ini selain 1 dan 2 adalah struktur nomor, anggaplah ini nomor 3. Berarti struktur nomor 2 dan 3 ya. Oke, karena punya posisi di nomor 1 ya. Kalau ini 1,4, kalau yang ini ini 1,3 ya, bukan 1,4 karena di nomor 3. Nomor 1 dan nomor 3 ya. Posisi rangkapnya. Kayak gitu. Atau kita punya struktur yang keempat, di mana rangkap 3-nya kita pindah ke sini. Jadi ini CH seperti ini. Ini CH3. Oke, ini disebut sebagai 2 butuna. Nah, perhatikan di sini di struktur nomor 3 itu punya posisi rangkap di nomor 2. Nah, di struktur nomor 4 dia juga punya posisi di nomor 2. Maka struktur nomor 3 dan 4 mereka berisomer gugus fungsi. Ya, karena memiliki posisi gugus fungsi yang sama. Rangkanya juga sama, itu rantai lurus. Tapi yang berbeda adalah gugus fungsinya. Yang satu adalah alguna, yang satu adalah alkena. Oke, semoga paham tentang isomer gugus fungsi. Kita lanjut ke isomer selanjutnya. Nah, isomer yang kedua adalah isomer ruang. Ini yang kedua ya, karena tadi yang pertama adalah isomer struktur. Oke, apa itu isomer ruang? Isomer ruang yaitu keisomeran yang terjadi jika rumus molekulnya sama. Jadi syarat adanya isomer yaitu memiliki rumus molekul sama. Tapi gambaran susunan atom-atom dalam ruangnya mereka berbeda ya. Jadi posisi atom dalam ruang itu mereka berbeda. Jadi atom itu dia nggak kaku ya. Atom itu mereka bergerak seperti itu. Mereka dinamis, nggak statis, nggak diam, kecuali pada keadaan tertentu. Seperti pada keadaan beku atau kristal ya, dimana pergerakan mereka emang bener-bener kaku gitu, emang gak bergerak sama sekali. Nah, kalau mereka dalam keadaan yang berbeda, bukan dalam bentuk kristalnya, itu atom-atom mereka bergerak bebas. Susunan atom-atom rangkap pada atom karbon, jadi harus ada ikatan rangkap, bukan rangkap 3 ya, tapi ikatan rangkap, artinya dia bentuknya alkena. Oke, yang kedua, atom C yang berikatan rangkap mengikat 2 gugus yang berbeda. Ini syaratnya. Oke, contoh isomer geometri tadi kebagi menjadi 2 ya, yaitu isomer cis dan trans.
Oke, contoh, tentukan nama senyawa dengan rumus berikut. Jika memungkinkan memiliki isomer geometri, cantumkan cis atau transnya. Oke, yang pertama adalah 2-butena, yang kedua 2-metil 2-butena, yang ketiga 1,2 dikloro 1-propena. Nah, bagaimana cara mencari tahu atau menuliskan gambar isomer geometrinya? Berarti kita harus tahu rumus strukturnya dulu. Nah, dari 1-butena berarti kita gambar dulu. Nah, 1-butena berarti 2-butena berarti ini berarti C-nya harus ada 4. Alkena berarti dia ikatannya rangkap 2, kayak gitu ya. Oke, berarti kemungkinannya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk menentukan isomer cis-trans, syaratnya itu tadi yang pertama dia harus punya ikatan rangkap. Ini memenuhi ya, syarat pertama dia udah ada rangkap ya. Nah, syarat yang kedua, atom C yang berikatan rangkap berarti ini dengan ini dia harus mengikat 2 atom yang berbeda. Perhatikan di sini C yang ini nomor 2 dia mengikat satu tangannya mengikat H dan tangan yang lain mengikat C. Ini juga sama, satu tangan mengikat H berarti satu tangan yang lain dia mengikat C ya, atau CH3 seperti ini. Nah, kalau mereka mengikat 2 atom yang berbeda berarti mereka punya isomer geometri. Nah, sebelumnya apa itu isomer cis dan trans? Nah, isomer cis adalah isomer geometri di mana atom karbon yang berikatan rangkapnya mereka mengikat 2 gugus yang berbeda dan posisi atom atau senyawa yang sama-sama berat itu dia sejajar. Jadi posisi atom yang lebih berat ini sejajar. Gini ya. Jadi kalau misalnya ini atom C berikatan rangkap, dia mengikat 2 gugus yang berbeda. Gugus 1 ini ringan. Gugus yang kedua atom atau alkil yang kedua dia punya gugus atau berat yang lebih berat ya. Ini lebih berat daripada yang ini. Nah, tahu lebih beratnya dari mana? Kita lihat MR-nya yang pertama ya. Ini MR. Berdasarkan MR. Nah, kalau misalnya dia cis, ini gugus yang beratnya ini dia sejajar posisinya. Jadi ini dengan ini dia sejajar. Seperti ini. Ini yang lebih ringan ya. Nah, kalau trans itu gugus yang lebih beratnya dia berseberangan. Jadi ini berat, yang ini berat. Nyebrang, kayak nyebrang ya, silang kayak gini. Itu yang ini ringan. Ini ringan. Kayak gini. Nah, contohnya ini ada gambar nih, Ibu ya. Kalau misalnya yang beratnya itu kalau atomnya dia sama yang terikat di C yang ini, berarti dia tidak punya isomer. Nah, contohnya nih, seperti ini nih. Ibu punya gambar ini. Nah, anggaplah ini dia karbon, ini dia mengikat Cl, ini mengikat H. Ini H, ini Cl. Nah, kalau kalian lihat di SPU, MR dari klor ini kan dia 35,5 ya. Nah, sedangkan H ini dia hanya 1. Mana yang lebih berat? Jelas yang lebih berat ini. H ini dia hanya 1 MR-nya. Ini juga lebih berat. Nah, karena mereka sejajar, maka mereka masuknya ke cis. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini yang lebih berat berarti CH3. Ini juga CH3 lebih berat. Karena mereka sejajar,
Dan C yang ini mengikat atom yang C yang berikatan rangkap mengikat dua atom yang berbeda, maka mereka punya isomer geometri. Dan struktur pertama isomer geometrinya, karena dia sejajar maka dia masuknya ke cis. Jadi penamaannya seperti apa? Jadi namanya menjadi cis. Oke, posisi rangkapnya di nomor 2. Jadi cis 2 butena. Seperti ini ya. Semoga paham. Nah, kalau dia punya isomer cis, berarti dia juga punya isomer trans. Jadi tinggal kita ubah posisi si atom yang lebih berat sama lebih ringan ya. Oke. Kalau yang ini kan dia CH3-nya ada di bawah, kalau ini dia ada di atas. Berarti ini lebih berat, ini juga lebih berat ya. Berarti ini dia berseberangan. Kalau berseberangan berarti dia namanya trans. Jadi nama senyawa ini trans 2 butena. Seperti ini. Oke, jadi untuk struktur yang nomor 1 dia punya isomer geometri cis trans. Oke, kita lihat struktur yang kedua, 2 metil 2 butena. Kalau digambarkan dia seperti ini. 2 metil 2 butena. Oke, kalau kita gambar dia strukturnya bukan seperti ini ya. Awalnya tuh seperti ini. 2 metil 2 butena. Berarti ini ada alkena di nomor 2 dan C paling panjangnya 4. Oke, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Terus dia 2 butena, berarti ada rangkap di posisi nomor 2. Terus dia punya metil di nomor 2. Itu di sini ya. Nah, kita fokus ke atom C yang punya ikatan rangkap saja. Mana? Ini aja dulu ya. Terus kita gambarkan. Jadi untuk menjadi bertransformasi seperti ini, awalnya tuh kayak gini. Jadi kita gambar C-nya seperti ini. Nah, di C yang ini dan yang ini mereka kan mengikat dua atom lagi ya, karena ini kan udah 2 ikatan rangkapnya ikatannya. Dan syarat atom C itu dia maksimal hanya punya 4 lengan, atau jika mereka berikatan tunggal mereka hanya boleh mengikat 4 atom yang berbeda. Oke, ini udah 2, berarti ada 2 lagi. Tuh ini 1 2 ya, ini udah 2. Ini 1, berarti satu laginya ada H di sini terikat. Oke, C yang ini mereka mengikat CH3 dari sini dan mengikat CH3 yang lain dari sini. Yang ini dia mengikat CH3 sama H. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau ibu gambarkan jadi seperti ini. Nah, atom C yang ini lihat dia mengikat gugus atom yang sama, yaitu CH3 dengan CH3. Betul ya? Nah, karena mereka memiliki ikatan rangkap, berarti mereka kemungkinan punya isomer. Tapi syarat yang kedua tidak memenuhi. Kenapa? Atom C yang berikatan rangkap, dia mengikat 2 atom yang sama, itu CH3 dengan CH3. Artinya ini, struktur yang ini 2 metil 2 butena, dia tidak berisomer geometri. Jadi namanya nama biasa, nama alkena biasa, yaitu 2 metil 2 butena saja ya. Jadi namanya 2 metil 2 butena saja. Nah, yang ketiga, saya punya nama 1,2 dikloro 1 propena. Ini propena ya. Propena. Nah, kita tuliskan dulu strukturnya. Ini propena, berarti C-nya ada 3. Nanti kalau ditulis, nah seperti ini ya. Awalnya dari sini dia propena, berarti C-nya ada 3. Terus 1 propena alkena, berarti karena ena di posisi nomor 1. Terus dia punya kloro 2 buah di nomor 1 dan di nomor 2. 1 2 3. Nomor 1 dia punya kloro itu dari klor Cl ya. Nah, awalnya berarti seperti ini. Terus kita fokus ke atom C yang punya ikatan rangkap. Kalau dituliskan seperti ini.
Oke, ini kan dia 1, 2, 3. Berarti satu ikatannya lagi mengikat H. Kayak gini ya. Kalau yang ini udah 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dituliskan, nah dia bisa seperti ini. Oke, sekarang kita analisis. Dia punya isomer geometri enggak? Oke, yang pertama syaratnya dia punya rangkap. Terpenuhi. Yang kedua, atom C yang berikatan rangkap, dia harus mengikat dua gugus yang berbeda. Oke, yang atom C yang pertama yang ini dia mengikat satu Cl dan satu lagi CH3. Ini satu H dan satu lagi Cl. Nah, Cl ini kan tadi MR-nya itu dia 35,5 ya. Sedangkan ini CH3, C-nya 1. ARC itu dia 12. H itu sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan, C-nya ada 1. Berarti MR dari CH3 yaitu 12 ditambah 3 dikali AR dari H yaitu 1 ya. 3 dikali 1. Jadi kalau dijumlahkan 15. Nah, antara 35,5 sama 15 lebih berat mana? Jelas ini. Nah, ini H dia AR-nya 1. Cl 35,5. Mana yang lebih berat ini? Nah, karena yang lebih berat berseberangan, yang lebih beratnya berseberangan ini, maka dia strukturnya trans 1,2 di kloro 1 propena. Seperti ini. Nah, kalau dia punya trans berarti dia juga bisa punya cis. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi ini lebih berat daripada yang ini lebih berat daripada yang ini. Mohon maaf ini ketutup. Jadi untuk yang ini namanya cis 1,2 di kloro 1 propena. Ya, kenapa? Karena ini dia sejajar. Atom yang lebih beratnya. Oke, jenis isomer ruang yang lain adalah ada isomer optis. Optis itu identik dengan pencerminan ya. Jadi kalau kita kalau suatu senyawa saat dia dicerminkan itu identik tapi tidak berdempetan, saat didempetkan itu berarti dia punya isomer optis. Oke, apa itu isomer optis? Isomer optis adalah isomer yang berkaitan dengan sifat optis suatu senyawa. Contoh seperti ini. Ini ibu punya molekul, satu molekul yang ini. Kalau dia dicerminkan, hasilnya seperti ini. Tapi, kalau kita dempetkan, itu dia tidak dempet. Jadi, yang ini, atom yang ini, dia posisinya bakal di sini. Gak dempet dengan ini. Atom yang ini, dia posisinya bakal di sini, nggak dempet sama yang ini. Tapi mereka sama, kayak gitu ya. Nah, untuk isomer optis sendiri tidak ibu bahas sekarang karena itu materinya ada di kelas 3 di senyawa turunan hidrokarbon. Nah, sebelumnya kalian kenapa sih perlu belajar tentang keisomeran, terus nanti reaksi-reaksi untuk apa? Ini dibutuhkan ya. Barangkali nanti kedepannya ada yang mau belajar atau meneruskan ke bidang farmasi, bidang kedokteran, atau enggak ke pertambangan, itu dibutuhin dasarnya tuh dari sini, dari reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Oke, terima kasih untuk bahasan kali ini tentang keisomeran senyawa hidrokarbon. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat bertemu di video selanjutnya. Ingat apa yang kita semai sekarang itulah yang akan kita panen kemudian. Jadi berusahalah maksimal atas apa yang bisa kita lakukan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.